Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Manggarai, tepatnya di area pembangunan stasiun LRT Jakarta Fase 1B Manggarai. Proses pembangunan telah berlangsung sejak akhir 2023 ya, Oktober, dan sampai saat ini telah mencapai 51% lebih, dalam artian setengah pekerjaan lebih sudah diselesaikan. Kemudian area di depan kita ini masih berlangsung ya, pembuatan dari pondasi-pondasi serta struktur-struktur pendukung dari stasiun LRT Jakarta Manggarai yang akan tersambung dengan halte Transjakarta Manggarai dan juga stasiun KAI Manggarai menggunakan JPO. Nah, dari media sosial Waskita sebagai pelaksana dari proses pembangunan yang nantinya menyambungkan velodrome sampai ke arah Manggarai, dapat kita lihat ya di sini perkembangannya. Ini desain awal dibandingkan dengan yang sudah selesai ya, ataupun realitas tidak berbeda jauh. Hanya saja memang jembatan penyeberangan orang yang dari arah halte Transjakarta Rawamangun Pemuda di sana itu ada di sisi yang berbeda. Selebihnya sama. Kemudian di tengah Jalan Pemuda yang dapat kita lihat secara keseluruhan ya, struktur layang LRT Jakarta yang menyambungkan stasiun Velodrome ke stasiun pertama di Jalan Pemuda ke arah barat, yaitu stasiun Rawamangun, itu sudah selesai beserta dengan rel yang sudah ditempatkan di dua sisi ya, ataupun utara dan selatan. Dan treknya ini yang sisi utara sudah diuji coba pada September lalu, sedangkan yang selatan mungkin akan dilanjutkan proses uji cobanya setelah stasiun kemudian juga ke arah Pemuda di ujung ya, bertemu dengan Jalan Ahmad Yani selesai. Untuk rel di sini dapat kita lihat sudah dipasang di atas bantalan-bantalan rel, sedangkan stasiunnya sudah banyak yang selesai, struktur stasiun serta fasilitas yang ada di bagian dalam yang juga kita sudah kunjungi. Setelah dari stasiun Rawamangun ya ke arah titik temu yang nantinya crossing dengan tol yang ada di sana, itu adalah tol Cawang ke arah Tanjung Priuk dan sebaliknya, rel mulai dilanjutkan pemasangannya dan sudah ada besi-besi yang panjang sebagai pembentuk struktur rel. Nah, ke arah crossing dengan tol di sini masih ada satu pilar lagi. Nanti kita akan lihat dari realitas yang ada pada tanggal 18 April. Sudah berdiri struktur dari tulang-tulang ya, pondasi ditambah lagi tulang-tulang yang nantinya akan menjadi pilar terakhir yang menyeberang di atas tol menuju ke pilar berikutnya di Jalan Pramuka, tepatnya di ujung halte Transjakarta Simpang Pramuka. Nah, melanjutkan perjalanan di Pramuka sendiri ada satu stasiun, yaitu Pramuka BPKP yang bertemu dengan layang LRT dari arah Pemuda. Kemudian menuju ke arah Underpass Pramuka ada satu stasiun lagi, yaitu stasiun Pasar Pramuka. Di Jalan Pramuka sendiri untuk jalur cepat ya, mungkin ya setengah Jalan Pramuka ini sudah ditutup total dikarenakan proses pembangunan yang berlangsung cukup masif dan memang memakan area yang cukup lebar ya, karena proses-proses pembangunan stasiun tentunya membutuhkan alat berat yang mobilitasnya memerlukan ruangan-ruangan yang lebih lebar. Jadi Jalan Pramuka di ujung ke arah Ahmad Yani itu sudah ditutup total jalur cepatnya. Kemudian ini adalah stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka, ini masih dalam tahap pembangunan. Pilar-pilar sudah banyak yang berdiri ke arah underpass, namun struktur sisi atas belum dimulai. Kemudian lajur cepat itu masih dapat dilewati, sedangkan area pembatas ya antara lajur cepat dan lajur lambat itu mulai dibongkar dan masih ditutup barrier. Ke arah underpass di sini portal-portal ataupun pilar-pilar berbentuk huruf N yang nantinya menopang layang LRT Jakarta itu sudah selesai, tinggal di sisi barat. Nah, di sisi barat sendiri itu akan dilanjutkan layangnya, masih dalam pengerjaan. Layang berada di samping flyover Pramuka yang menuju ke arah Jalan Tambak.
Di sini yang jelas di samping dari jalan flyover ya menuju ke arah Jalan Tambak itu adalah jalan yang cukup sempit, ditambah lagi di ujung Jalan Tambak yang bertemu dengan jalan flyover Pramuka dan Jalan Proklamasi ada satu stasiun dan proses pembangunannya sedang berlangsung dan sedang macet-macetnya. Kemudian dari stasiun tersebut ya strukturnya di sini dapat kita lihat sudah mulai selesai juga dan dilanjutkan ke arah Jalan Tambak. Melewati Jalan Tambak, di sini layang LRT Jakarta sudah dicor bagian atasnya, jadi deknya sudah selesai lantainya, ditambah lagi ada bagian di pinggir yang dibuatkan pagar. Kemudian menuju ke arah pintu air tinggal satu pilar dan dua portal ya, beberapa tiang digabung membentuk portal yang nantinya akan terus menyeberang layang kereta KRL dan juga layang kereta jarak jauh di bawahnya. Menyeberang dari layang tersebut, di sini langsung bertemu dengan stasiun LRT Jakarta Manggarai yang tadi di awal kita sudah melewatinya. Proses-proses yang berlangsung mungkin tidak se-update yang tadi karena video ini hanya dokumentasi, mungkin secara berkala kurang lebih seminggu atau 2 minggu diperbaharui. Baik. Kita akan langsung melihat area yang ada di ujung Jalan Minangkabau. Ini sudah ditutup total, tidak bisa lagi berbelok ke arah halte Transjakarta Manggarai atau ke arah Jalan Tambak langsung ke kanan. Namun arus kendaraan direkayasa diarahkan ke kiri ya ataupun ke arah barat. Kemudian Jalan Sultan Agung yang ada di sini berkurang jauh lajurnya dikarenakan proses pembangunan yang berlangsung itu membutuhkan ruangan. Jadi bagian jalan setengah dari jalan ini memang ditutup barrier beton ditambah lagi ada panel. Nah, selain lajur yang di kanan ya, itu juga ada satu lajur lagi yang dipakai untuk pembangunan yaitu lajur bis Transjakarta. Jadi menyisakan 1,5 lajur bagi kendaraan yang melewati area Jalan Sultan Agung yang akan menuju ke Duku Atas, Kuningan, Pejompongan dan seterusnya. Maka agak lebih berhati-hati karena area ini akan menjadi sangat padat ya, terutama di pagi hari dan sore hari yang padat adalah di sisi seberang. Untuk layang LRT Jakarta dibuat sampai di sini karena akan menjadi manuver track. Jadi ujung layang LRT Jakarta yang nantinya kereta akan ke sini terlebih dahulu, lalu kembali ke stasiun Manggarai untuk kembali lagi ke arah stasiun Velodrome ya ataupun ke arah Rawamangun Pegangsaan 2. Dari arah sebaliknya kita berada di sisi utara Jalan Sultan Agung yang berbatasan dengan Kali Ciliwung ataupun Kanal Banjir Barat. Nah, di sini proses pembangunan di ujung dari JPO ataupun rem yang dipergunakan sebagai akses menuju ke halte Transjakarta Pasar Rumput terdapat satu kren ya, dan kren ini tentu akan berfungsi untuk proses-proses pembuatan dari pondasi-pondasi, membuat bore pile ya untuk menguatkan struktur kolom ataupun tiang-tiang yang akan menopang manuver track tersebut. Jarak antara halte Transjakarta Pasar Rumput sampai ke arah Duku Atas ya ataupun jembatan penyeberangan multiguna itu hanya 1,7 ataupun 1,6 kilo. Tapi memang ini belum dilanjutkan ya, walaupun harapan kita bersama agar dapat manuver track ini diteruskan saja ke arah Duku Atas sehingga bisa terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek ya, kemudian stasiun MRT Jakarta Duku Atas BNI dan stasiun KAI Sudirman misalnya seperti itu. Jadi kawasan Transit Oriented Development Duku Atas benar-benar telah menjadi kawasan yang memiliki moda transportasi terintegrasi modern yang terbanyak dan terbesar. Nah, rencananya seperti itu. Baik, kita kembali ke arah Pasaraya Manggarai. Di bagian dalam area pembangunan stasiun LRT Jakarta Manggarai terdapat ada rotary drilling rig, crane dan juga alat berat lainnya. Ini secara desain ya. Jadi stasiun LRT Jakarta Manggarai itu berada di titik temu Jalan Minangkabau yang dari arah Saharjo, Pancoran ke Jalan Sultan Agung ya, dan itu stasiunnya berada di atas pertigaan tersebut. Kemudian tersambung dengan JPO yang nantinya akan terhubung dengan halte Transjakarta yang nomor 3 ya, dan juga terminal
bis Manggarai. Lalu ditambah lagi akan terhubung dengan yang sudah ada sekarang JPO-nya menuju ke stasiun KAI Manggarai. Mungkin dapat diperbagus lagi JPO sehingga mengakomodasi para penumpang yang bertukar moda transportasi di sekitar kawasan Manggarai di sini. Mungkin nanti mall yang ada ya pasaraya bisa hidup lagi dan ramai dikarenakan area ini akan menjadi area transit dan titik temu dari moda-moda transportasi. Jalur kendaraan yang kita bisa lewati di sini cukup kecil dan sempit dikarenakan proses pembangunan stasiun seperti tadi itu ada alat berat yang bergerak ke sana kemari membutuhkan ruangan, jadi memang menyisakan satu lajur saja bagi kendaraan melewatinya. Tanpa di bagian dalam ada crane serta besi fabrikasi berbentuk bulat ataupun anyaman besi yang nantinya akan menjadi tulang-tulang dan dimasukkan ke dalam bore pile ataupun tiang pancang yang dibuat ya lubangnya, kemudian digali tanahnya dan dimasukkan batang-batang besi fabrikasi tersebut lalu dicor. Itu akan menjadi kaki-kaki dari kolom utama ataupun tiang yang akan menopang stasiun LRT Jakarta Manggarai. Di area yang kita lewati ini nantinya akan berdiri pilar-pilar layang LRT Jakarta yang cukup tinggi dan menyeberang di atas dari layang kereta yang sudah ada, baik yang di atas kita lewati saat ini serta di atas viadak. Ini juga jembatan yang dibuat dari zaman Belanda, dari desainnya kita bisa tahu. Namun tinggi ya ataupun ground clearance dari jembatan viadak ini agak lebih pendek ya dibandingkan dengan yang melewati sisi kanan. Kalau kita dari arah Manggarai ke arah Jalan Tambak itu lebih tinggi, jadi bis-bis Transjakarta melewati area tersebut. Untuk pilar-pilar yang akan menyeberang ke arah rel ya sudah ada disiapkan di sini lahannya di sisi kanan dapat kita lihat, dan sudah ada juga kotak-kotak yang akan menjadi patokan dari proses pembangunan tiang-tiang yang ada. Tiang sebelumnya, sebelum menyeberang di atas pintu air adalah yang ini berbentuk portal, jadi ada dua tiang. Tadi kita sudah lihat dari udara juga. Tiang tersebut akan menopang layang LRT Jakarta yang dari arah Jalan Tambak. Nah, di depan kita ini yang dari arah Jalan Tambak secara keseluruhan pilar-pilarnya sudah berdiri, kemudian bagian atas sudah banyak yang selesai, mungkin 90% decknya ataupun lantainya selesai, tinggal dilanjutkan dengan pagar ya di kedua sisinya. Sepenuhnya menggunakan PCI girder sambungan antara pilar-pilar, jadi ada beton panjang. Kemudian batang-batang beton panjang ini dihubungkan di antara pilar-pilar, cukup dua saja. Kemudian lagi dilakukan penyambungan di antara kedua PCI girder ataupun beton panjang tersebut menggunakan bondek-bondek seperti yang kita bisa lihat di atas. Dan ditambahkan mungkin besi fabrikasi serta dilakukan pengecoran dan membentuk lantai. Nah, lantainya juga dilebarkan bukan selebar PCI girder ataupun beton panjang di antara kedua pilar ya, sehingga nantinya dapat menopang sepenuhnya rel yang ada yang melewati jalur ya, ada dua track, berarti ada dua pasang rel untuk kereta LRT Jakarta melaluinya sampai ke arah Manggarai dan sebaliknya. Di ujung Jalan Tambak yang bertemu dengan Jalan Proklamasi, kemudian Jalan Flyover Pramuka, di sini pilar-pilarnya itu disambungkan menggunakan steel box girder ataupun girder baja yang tadinya itu sebenarnya segmentasi ya ataupun bagiannya cuma kecil-kecil seperti yang kita bisa lihat di bawah. Lalu disambungkan satu sama lain dan membentuk girder box baja yang panjang. Yang paling unik memang yang di depan sana itu agak miring ya, jadi secara bentuk dan susunan segmen-segmennya agak lebih melengkung sehingga bisa membuat jalur ini menopang belokan dari trek layang LRT Jakarta yang dari arah Flyover Pramuka ya ke arah Tambak yang kita lewati. Di ujung Jalan Tambak di sini juga ada pekerjaan lain ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini berlangsung di area yang cukup padat. Yang ini untuk keperluan instalasi pengolahan pemipaan air limbah yang ada di Jakarta. Nanti limbah-limbah
gedung dan lainnya itu akan disentralisasi ya ke arah fluid dan akhirnya diolah barulah dibuang mungkin dialirkan ke laut yang tidak lagi ya berbahaya bagi lingkungan hidup. Kurang lebih seperti itu. Baik, sementara untuk yang nanti stasiun LRT Jakarta Matraman kita akan bahas di video berikutnya. Sedangkan secara rencana keseluruhan ya LRT Jakarta ini dari media sosialnya Tori Transit bisa dilihat lebih banyak di sana. Proses pembangunan LRT Jakarta secara keseluruhan roadmap-nya adalah sebagai berikut. Di tahun 2019 itu awal sekali pembangunan LRT Jakarta fase yang pertama dari Pegangsaan 2 sampai Velodrome selesai ya, dan itu sebenarnya sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya. Namun tidak dilanjutkan. Kemudian ada pekerjaan lanjutan namun bukan dari arah Velodrome tapi dari arah Duku Atas sampai ke Bekasi dan juga dari arah Duku Atas sampai ke arah Cibubur, yaitu LRT Jabodebek. Nah, LRT Jabodebek ini merupakan sarana transportasi massal juga berbasis kereta tentunya untuk mengakomodasi para penumpang yang dari arah timur ya, Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Jatimulya, Tambun dan seterusnya untuk dapat menggunakan moda transportasi massal ini menuju ke pusat kota Jakarta sebagai salah satu alternatif. Mungkin saat ini sudah menjadi moda transportasi utama. Kemudian untuk jalur yang berikutnya di tahun yang sama juga itu adalah dari Duku Atas sampai ke arah Cibubur ataupun Harjamukti. Nah, di sana para pengguna ya moda transportasi yang di sisi selatan Jakarta saat ini baru sampai ke Cibubur dan itu sudah cukup membantu ya masyarakat mobilitas dari area-area tersebut ya. Karena Depok sendiri yang kita ketahui hanya memiliki moda transportasi KRL dan itu juga bergabung dengan para pengguna yang dari arah Bogor, tentunya sangat-sangat padat. Baik, di tahun 2023 ya barulah dilanjutkan LRT Jakarta fase 1B. Ini yang dari arah Velodrome sampai ke arah Rawamangun dan itulah yang dikerjakan sekarang dengan target selesai di tahun 2027 awal dapat beroperasi. Stasiunnya seperti yang kita bisa lihat di sini sampai ke Manggarai 2026 selesai. Ya mudah-mudahan 2026 kalau kita lihat di rencananya ini langsung dilanjutkan 2028 itu sudah sampai di Duku Atas fase 1C. Realisasinya seperti apa? Ini yang kita belum ketahui. 2028 dari Pegangsaan 2 itu juga ada rencana untuk diteruskan ke arah Jakarta International Stadium dan akan ditarget selesai di tahun 2030 ya, itu melewati kawasan Boulevard Kelapa Gading yang sisi barat, kemudian ke arah Sunter ya, Sunter Barat, Sunter Timur sampailah di JIS. Nah, untuk yang sambungan ke arah Bogor ini di tahun 2030 juga fase 2 dari LRT Jabodebek diteruskan ke selatan melewati Bojongnangka, kemudian Gunung Putri, ya Sentul serta sampailah di sekitar Bogor dan nanti ujungnya ada di sekitar Baranang Siang. Nah, ini tentunya akan sangat membantu masyarakat yang ada di Bogor yang bekerja di Jakarta paling tidak punya alternatif lain untuk menuju ke Jakarta ya, misalnya bekerja ataupun untuk melakukan aktivitas lainnya menggunakan LRT Jabodebek dan selesai di 2023. Kemudian yang sambungan dari arah Rawamangun ya, karena tadinya kita kira dari Velodrome sambungannya menuju ke stasiun kereta cepat itu di 2033 nantinya itu melewati kawasan Pemuda, Pulau Gadung ya, Klender, Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu dan nantinya tersambung menuju Kalimalang serta stasiun kereta cepat Halim. Kurang lebih itu peta secara general saja karena realitasnya nanti akan kita lihat ke depan ya, masih lama. Dari arah JIS 2033 itu juga akan tersambung menuju ke arah Marte Dinata, Benyamin Sueb dan ke stasiun Rajawali yaitu tahun 2037 ya. 2040. Oke, ini sekitar 15 tahun dari sekarang itu baru rencana untuk stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ya, jalur yang menghubungkan
Cibubur ya, ataupun Cibubur lain di sini diteruskan ke arah Senayan melewati Palmerah. Kemudian 2040 juga itu yang jalur Bekasi diteruskan ke Palmerah sama, dan dilanjutkan ke Tomang ya. Kemudian Grogol, dari Grogol itu akan berbelok ke barat. Nanti akan bertemu dengan kawasan Pesing sampai ke Rawabuaya. Sebenarnya ini agak sedikit beririsan dengan jalur kereta yang sudah ada saat ini ya, ataupun KRL. Namun di Rawabuaya itu akan ke utara ya, ke Kamal Raya. Itu kalau tidak salah kita lihat ini akan bersisian dengan tol Jor 1, lalu sampailah di Bandara Soekarno-Hatta. Kurang lebih begitu. Nanti kita lanjutkan untuk Stasiun Matraman dan juga ke arah Underpass Pramuka Pemuda. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.